Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ada yang menarik ya, respon dari Ali Mardani Alisera ya, soal kemenangan atau ucapan selamat Anies karena berhasil membawa Pramono Anung dan Rano Karno unggul di Pilgub DKI. Ini ada di CNN ya, ini gambarnya. Jadi waktu Ketua DPP PKS Mardani Alisera itu berkirim WhatsApp ke Anies Baswedan mengucapkan selamat ya. Itu. Katanya jam 10.30 ya. Dia WhatsAppan sama Anies Baswedan ya. Karena hubungan dia dengan baik meskipun terjadi perbedaan politik. Jadi dia agak terkejut Mardani Alisera ketua DPP PKS itu karena setelah diucapkan selamat Anies Baswedan itu bilang hadza min fadli rabbi. Responnya sangat sederhana yang kira-kira artinya semua kemenangan ini adalah anugerah dari Allah, dari Rabbi, dari Tuhanku. Dan kemudian kita teringat ya, ini di surat apa? Itu Mardani Alisera tidak memberikan satu ucapan kecuali hanya penggalan Al-Quran yang kita tahu. Tapi kemudian saya coba cari di Al-Mu'jam ya, Al-Mufaris lil Fadlil Quran Al-Karim ya, yaitu kitab ayat-ayat pencari Al-Quran yang dulu pernah saya beli waktu saya masih kuliah tahun 84. Ini uang saya beli dari uang beasiswa dari pemerintah Pemprov DKI ya, dapat beasiswa dulu saya, terus saya belikan ini. Jadi buku ini sudah 20 tahun ya, lebih umurnya ya kan, tahun 84 saya beli buku ini. Udah lama, udah hancur. Nah terus ketemu saya cari ayat itu, ternyata potongan di juz 19 potongan surat An-Naml ya. An-Naml itu surat ke-27, surat An-Naml itu surat itu loh. Surat An-Naml, surat tentang Musa, tentang Sulaiman ya. Tentang Sulaiman. Jadi di ayat ke-40 ya, saya dapatkan tadi. Di surat ke-27 ayat yang 40. Kita cek ya ayat 40. Jadi saya nyarinya pakai ini ya. Ini saya beli 30 Oktober 84 waktu usia saya 23 tahun. Hari Selasa 30 Oktober 84. Hadza min fadli rabbi, ucapan yang sangat rendah hati dari Anies bahwa kemenangan ini jadi gubernur itu betul-betul anugerah. Hadza min fadli rabbi. Jadi konteksnya seorang yang punya ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu di depannya ya, dia pun berkata, hadza min fadli rabbi. Sebelumnya ada jin ifrit itu berjanji akan bisa mendatangkan singgasana ya ke depan Nabi Sulaiman ya, sebelum berdiri dari tempat duduknya itu secepat itu bisa langsung kekuasaan itu atau singgasana itu datang. Tapi seorang dari ahli ilmu berkata, aku bisa mendatangkan lebih cepat singgasana itu ke depan engkau ya Nabi Sulaiman sebelum engkau berkedip. Setelah ada betul singgasana itu di depan Sulaiman sebelum dia berkedip sudah ada. Ini cerita di Quran An-Naml ayat 40 tadi ya, surat An-Naml surat ke-27 juznya 29 ayatnya 40. Maka setelah singgasana itu ada, Nabi Sulaiman itu merespon, hadza min fadli rabbi. Jadi itu luar biasa referensi Anies Baswedan terhadap Quran. Jadi dia membaca ya Quran sebagai
satu cara berpikir ya, yang lebih lurus. Kalau sering baca Quran ya begitu, dibimbing pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan kita tahu menurut data dari Lembaga Survei Indonesia, Pramono Anung itu unggul ya 50,10%, jadi di atas 50%, berarti satu putaran ya. Sementara Ridwan Kamil 39,29%, ya, kurang dari 40. Sementara quick count Carta Politika, Anies itu pasangan yang didukung Anies adalah yaitu Pramono Anung Rano Karno ada 50,15%. Sementara Ridwan Kamil 39. Indikator politik itu berbeda sedikit ya. 49,87 untuk Pramono Karno, sementara RK 39 ya. Sementara Lembaga Survei Indonesia 50,10% untuk kemenangan Rano Karno, Bang Dul. Sementara RK di bawah 40%. Jadi kita hari ini ingin mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan ya, yang ikut salah satu ikut membawa untuk kemenangan ya. Pengaruh elektoral Anies masih signifikan menurut Mardhani Alisera ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran tadi, meskipun sudah kekayaannya sudah besar, banyak, kekuasaannya besar, ketika dapat singgasana di depannya, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, terus kemudian disambung, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru au akfur wa man kafara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ya, untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmat dari Allah yang besar itu. Ya, siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang ingkar, maka sungguh Allah maha kaya lagi maha mulia. Semoga ini sedikit memberikan perspektif keislaman dari Quran. Mengapa Anies Baswedan mengatakan hadza min fadli rabbi ketika Mardhani Alisera mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno yang didukung oleh Anies Baswedan, dan Anies Baswedan mengembalikan semuanya itu karena karunia. Kemenangan itu adalah titipan dan karunia dari Allah untuk menguji kita, apakah kita bersyukur terhadap segala nikmat dari Allah atau justru kita mengingkari kenikmatan itu. Dan kebanyakan manusia di dalam ayat yang lain itu tidak mensyukuri semua ya, nikmat dari Allah. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Anies Baswedan mengingatkan semua kepada kita bahwa pentingnya kita kembali selalu mensyukuri seluruh nikmat yang kita terima, termasuk kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3:37 waktu subuh ya. Kita sholat tahajud dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya dijebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.